Ibu, Bapak, Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, kalau kita berbicara mengenai upah itu dalam arti rezeki, memang sangat untung orang yang bekerja dari jam 5 sampai sore dibanding dengan yang seharian suntuk bekerja. Tapi kalau itu upah dalam arti gaji. Tapi kalau kita bisa melihat dalam hidup ini, upah kita apa? Yaitu surga. Kalau kita berbicara tentang surga, saya mau tanya dulu, kalau orang yang dari jam 5 nanti sampai jam sore itu bekerja kira-kira hanya 1 jam. Jam 3 sampai sore kira-kira 3 jam. Baik, dari yang itu kita bisa melihat kalau upah hidup adalah surga. Kira-kira orang yang 1 tahun aja umurnya, misalnya kita dalam arti hari itu kita ibaratkan dengan tahun. Kalau hanya 1 tahun saja lalu dipanggil Tuhan, upahnya juga surga. Tetapi orang yang umurnya sampai 100 tahun, karena 10 jam bekerja misalnya, upahnya juga surga. Orang tidak akan mempertanyakan hal itu lagi. Oh, saya harus sampai surga tingkat 10 misalnya yang 100 tahun umurnya. Tidak bisa menuntut seperti itu juga. Semua orang mendapatkan upah yang sama, yaitu kebahagiaan di surga. Ibu, Bapak, Saudara-saudara terkasih. Tetapi kalau orang dalam arti upah seperti ini, orang mengatakan bahwa orang yang kerja 1 jam mendapatkan upah yang sama dengan yang 10 jam itu. Orang mengatakan bahwa beruntunglah orang yang hanya bekerja 1 jam. Tetapi kalau orang itu kerja itu diibaratkan dengan hidup, kalau orang itu umurnya 100 tahun dibandingkan dengan orang yang 1 tahun sama-sama masuk surga, dikatakan yang untung yang mana? Yang 1 tahun. Yang untung dia hanya hidup 1 tahun tetapi masuk surga. Sedangkan kalau yang hidup 100 tahun, kasihan, tertatih-tatih, bahkan sampai pikun dan sebagainya, dan kasihan orang yang misalnya itu merawatnya. Ibu, Bapak, Saudara terkasih, jadi kita bisa melihat dari sudut pandang mana kita melihatnya. Nah, Tuhan Yesus mengharapkan kita berpikir soal hal ini. Bukan pertama-tama upah untuk kesenangan, untuk rezeki, lalu kita bisa berfoya-foya. Bukan. Tetapi ini adalah tanggung jawab. Ada sesuatu yang diingatkan akan kita, bahwa kita harus tetap serius. Tidak ada alasan sedikit pun untuk tidak melakukan tanggung jawab dengan sepenuh hati. Karena kita akan mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan bersama dengan Tuhan itu sendiri. Tuhan akan memberikan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang kita butuhkan yang akan diberikan oleh Tuhan, bukan yang kita inginkan, tetapi kita butuhkan. Karena kalau yang dibutuhkan berarti tanda bahwa Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, maka mari kita mencoba untuk serius dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita mampu untuk ditemukan oleh Tuhan adalah pekerja yang serius untuk mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Selamat merenungkan. Syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami supaya kami bisa bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari kami ini. Kami tidak dapat untuk mendapatkan banyak hal kecuali hanya dari-Mu semata. Kami mohon supaya kami bisa melihat dan menemukan Engkau, sehingga kami bisa mempertanggungjawabkan anugerah yang telah Kau berikan kepada kami dan panggilan yang telah Kau berikan kepada kami. Kami mohon kepadamu supaya kami juga Kau dorong untuk lebih serius di dalam mempertanggungjawabkan kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Bersama dengan keluarga Pak Daryanto dari lingkungan Karolus Banyurip, kami juga bersyukur bersama dengan Mas Dovi dan Mbak Santi yang berulang tahun hari ini. Semoga mereka Kau beri perlindungan, keselamatan dan kesehatan untuk kehidupan selanjutnya, agar karya dan usahanya menjadi berkat bagi keluarga dan sesama. Allah kasih, kami mari sejenak, kami berdoa untuk ujub pribadi kami kepadamu. Itulah doa yang kami ungkapkan kepadamu ya Allah. Kami percaya bahwa Engkau akan mengabulkan semuanya itu dengan pengantaran Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin.